sekarang sedang tidak menentu konflik di sana sini dan peran yang pecah berbagai belahan dunia jalur logistik macet, sehingga dengan fokus tidak cuma beras tapi juga dengan jagung, singkong sampai dengan sumber protein. Nah, hal-hal inilah yang bisa mencapai swasembada pangan. Jadi terima kasih para penyuluh petani yang sudah dalam 1 tahun ini yang sudah mendukung kegiatan-kegiatan di Kementerian Pertanian dan sudah bisa mencapai swasembada pangan. Izin untuk berita yang ketiga, Mas Heri. Yang dikatakan Izin Bapak Ibu, ini adalah kegiatan Brigade Pangan yang di Aceh yang saat ini kondisinya terkena bencana. Mohon dukungan juga dukungan kepada seluruh penyuluh untuk bisa menguatkan di Provinsi Aceh kegiatan-kegiatan Brigade Pangan bisa berjalan lancar kembali. Ini kegiatan yang sudah dilakukan di Provinsi Aceh terkait dengan Brigade Pangan. Baik, mohon dibantu para penyuluh, Bapak Ibu penyuluh yang saat ini sudah di Kementerian Pertanian untuk bisa melakukan ini. Kami juga menyampaikan bahwa kami juga memiliki pelaporan HPP padi dan jagung. Jadi mohon saat ini memang pelaporannya berkurang. Para penyuluh mohon diinformasikan untuk kenapa bisa sampai dengan melaporkan untuk kegiatan HPP GKP dan jagung ini saat ini mengalami penurunan untuk pelaporannya. Kami memohon bantuan mendorong semua penyuluh untuk bisa melakukan pelaporan melalui aplikasi e-Pulsu untuk kegiatan HPP GKP dan jagung ini. Yang saat ini untuk pelaporan masih tetap kita batasi sampai jam 12 siang untuk HPP GKP dan untuk diseminasi informasi bisa dilakukan sampai dengan pukul 24.00. Dan yang ketiga mungkin Bapak Ibu penyuluh agar dapat juga bisa mengirim video-video terbaiknya bisa di-mention ke kami ke Pusat Penyuluhan Pertanian ataupun dengan Kementerian Pertanian. Baik, itu mungkin dari penyelenggaraan dan kerjasama. Terima kasih, tetap semangat penyuluh pertanian yang saat ini sudah menjadi bagian dari keluarga Kementerian Pertanian. Baik, terima kasih Mas Padi, saya kembali ke Mas Fadli. Terima kasih Bu Neneng atas arahan dan berita untuk diseminasi informasinya. Selanjutnya Pak Acep, apakah sudah siap Pak Acep? Pak Acep, saya. Terima kasih Mas Fadli. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapusluh dan Bapak Ibu semua ya, yang di Pusat Penyuluhan Pertanian maupun yang di Badan SDM ya, Sekretariat Badan SDM. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya kita bisa diberikan kesehatan untuk mengikuti apel pagi ini. Alhamdulillah teman-teman ya, kegiatan kemarin ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih pada semua penyuluh, petani, stakeholder yang telah terlibat dan sukses mengawal kegiatan pengumuman swasembada pangan pada tanggal 7 Januari 2026. Itu ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, berkat kerja keras kita bersama ini alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua,
mungkin saya akan, menyampaikan, mudah-mudahan nanti Mas, dari secara teknis ya. Sebentar. Oke, nanti, Pak Darwin ya, akan menyampaikan secara detail. Hanya saja gini teman-teman, Bapak Ibu ya, semalam yang data laporan penyuluh itu baru 30.063, biasanya 30.700 ya. Nah ini mohon, teman-teman penyuluh Kapoksi ya dan Katimker bisa menggerakkan siapa penyuluh yang belum memiliki akun dan belum melaporkan di e-Puslu. Karena ini untuk membuat akun e-Puslu itu sudah diserahkan ke, provinsi ya, sehingga nanti provinsi, bisa membuatkan akun bagi penyuluh baik yang, P3K maupun CPNS yang baru. Intinya yang sekarang yang bisa masuk ke akun e-Puslu adalah teman-teman yang sudah masuk ke Kementerian Pertanian sesuai dengan, SK dari BKN ya, eee, yang jumlahnya 38.000 sekian gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon, Kapoksi, Katimker baik yang ada di provinsi dan kabupaten ini bisa mengingatkan penyuluh untuk segera memiliki akun e-Puslu. Karena ini adalah sebenarnya salah satu, eee, tugas Bapak Ibu penyuluh di dalam melakukan pengawalan pendampingan swasembada pangan. Kemarin Bapak Presiden sudah memberikan arahan pada kita agar swasembada pangan ini berkelanjutan, tidak hanya tahun ini tetapi tahun depan lagi, tahun depan lagi, tahun depan lagi, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat Indonesia sehingga, kita bisa berdaulat, di sektor pangan gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu, ini sebenarnya esensinya tidak hanya laporan, tetapi bagaimana Bapak Ibu melakukan pengawalan dan pendampingan pada petani untuk meningkatkan satu, luas tambah tanamnya, yang kedua indeks panennya, yang ketiga adalah produktivitasnya. Artinya kalau ditanam 1.000 harusnya yang dipanen 1.000. Produktivitasnya kalau secara nasional kemarin katanya 5,4 atau 5,5 ya saya lupa, tetapi kita coba naikkan menjadi banyak yang sudah melakukan itu lebih dari 7 ton, 8 ton, 9 ton, bahkan 10 ton. Nah ini Bapak Ibu tugasnya, kita bersama penyuluh dan kami untuk mem-bridging, untuk menjembatani antara petani dengan sumber inovasi dan teknologi. Nah ini silahkan nanti mungkin di tempat, Bu Febi ya, Bu Neneng itu bisa diseminasi bagaimana bisa mengakses inovasi dan teknologi yang mampu meningkatkan produksi. Karena untuk peningkatan luas tanam kan sudah ada Bapak Ibu ya, program CSR, program juga yang CSR. Jadi yang wilayah binaannya CSR, silakan bisa melaporkan CSR-nya dan nanti, akan kita lihat berapa sih realisasi tanam di lahan CSR, oplah maupun yang reguler gitu ya. Jadi teman-teman penyuluh silahkan untuk, proaktif melaporkan progres, laporan, dari hasil pengawalan pendampingan terkait dengan, swasembada pangan, yaitu salah satunya luas tambah tanam dan mungkin berikutnya bisa ditambah juga dengan, hilirisasi gitu ya, hilirisasi di sektor pertanian. Karena kemarin Pak Presiden juga mengapresiasi terkait hilirisasi. Lalu yang berikutnya adalah teman-teman terima kasih, support-nya mungkin berikutnya, eee, teman-teman penyelenggaraan ya sekali-kali memang harus dilibatkan, ketenagaan maupun, kepegawaian maupun keuangan di sekretariat, supaya menyampaikan, bagaimana sih kalau seandainya ada kendala-kendala terkait dengan, selisih gaji ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat teman-teman akan ada, solusi, pemecahan atau POM yang katanya akan disampaikan kepada teman-teman. Dan alhamdulillah disampaikan di Buka Badan hampir, sebagian besar mungkin sudah 99% ini proses, eee, penggajian sudah berjalan ya. Mudah-mudahan nanti Mas Andre memantau terus ya dengan bagian keuangan, sehingga teman-teman ini lebih tinggal memikirkan bagaimana petani ini secara produktivitas meningkat, secara kesejahteraan meningkat, dan memang adanya teman-teman ditarik ke pusat ini memberikan kontribusi bahwa penyuluh ini memang berada di petani dan memang menjalankan, instruksi Pak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Pertanian
karena komandonya sekarang ada di Bapak Menteri Pertanian, satu komando Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi di bupati, gubernur, atau yang lain, tetapi komandonya adalah di Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang mungkin akan banyak didelegasikan ke Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Mungkin itu kalau dari saya, secara teknis mungkin nanti progresnya Pak Darwin ya, Mas. Pak Darwin belum join ya? Pak Darwin yang akan secara teknis, tapi teman-teman intinya tetap semangat, ada segala sesuatu silahkan koordinasikan dengan Katimker di kabupaten masing-masing. Nanti Katimker akan menyampaikan ke koordinasi dengan Kapoksi atau Katimker di provinsi masing-masing. Jadi tolong, tidak mungkin permasalahan itu akan diselesaikan sesuatu, tetapi dikoordinasikan sehingga nanti dicari solusinya bersama-sama agar kalau ada permasalahan yang timbul lagi, ini bisa muncul. Lalu berikutnya mungkin nanti di tempat Bu Lina ya, kemarin masih ada yang menanyakan, "Pak, bagaimana kalau untuk pindah mutasi?" Teman-teman pindahnya saja baru ya, jadi nggak usah memikirkan dulu mutasi atau pindah ke PTN lain atau yang lain. Sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa swasembada pangan ini bisa berkelanjutan, yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian. Jadi gitu teman-teman ya, ayo kita buktikan dulu. Jangan sampai nanti teman-teman masuk ke Kementerian Pertanian, tetapi malah menurun, itu yang akan beresiko bagi kita bersama. Karena kita sekarang sudah satu tim, ayo kita sama-sama membuktikan bahwa penyuluh dengan ditarik ke pusat, program-program utama Kementan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan berhasil dan mampu mensejahterakan petani. Itulah sebenarnya kontribusi kita di sektor sumber daya manusia pertanian. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Lanjut mungkin nanti Pak Darwin ya terkait dengan teknisnya, laporan LTT, dan juga mungkin nanti terkait dengan progres di simultan. Hanya saja saya titip, maaf lupa ya titip, yang pertama adalah nanti kita akan wajib melakukan pemberdayaan pada petani muda maupun petani kolotnya juga. Jadi insya Allah nanti setiap penyuluh akan kita breakdown, akan kita targetkan berapa harus melakukan pemberdayaan kepada petani muda. Dan itu wajib diinput juga di Simlutan, karena database penyuluh dan petani ada di Simlutan. Jadi nanti Bapak Ibu tidak hanya kepada petani yang existing, tetapi bagaimana kita edukasi kepada petani muda agar ke depan petani muda ini banyak bergerak di sektor pertanian. Karena kemarin juga Pak Presiden, Pak Menteri di arahannya bahwa ini potensi petani muda ini sangat besar dan di tangan mereka lah sebenarnya pertanian masa depan gitu ya. Lalu yang kedua, salah satunya adalah kelembagaan petani. Kita wajib membina, menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan petani agar kelembagaan ini memberikan manfaat bagi petani. Ingat, tolong edukasi ke semua penyuluh, jangan mindset atau jangan kita polakan bahwa kelompok ini untuk dapat bantuan, jangan. Kelompok ini sebagai wahana belajar, wahana kerjasama, dan selanjutnya adalah unit produksi. Karena teman-teman petani kan ini menghasilkan usaha produksi yang memang akan digunakan untuk sebagai pendapatan untuk membiayai kehidupannya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi tolong mindsetkan bahwa kelembagaan petani ini adalah sebagai tempat untuk sharing dalam melakukan usaha tani agar usahanya bisa berjalan lancar. Lalu berikutnya ada penumbuhan kelembagaan Recording in ekonomi petani. progress. Nah ini sebagai unit yang memang fokus kepada bisnis. Nah ini akan diharapkan kita bangun KEP dan nanti mampu meningkatkan pendapatan petani. Nanti salah satu output kita ke depan juga nanti setiap Poktan, Gapoktan, dan juga kelembagaan ekonomi petani sama semua penyuluh wajib diupdate 1 tahun 2 kali. Ya, itu tugasnya. Nanti akan kedetek mana penyuluh yang tidak ngupdate, mana penyuluh yang sudah ngupdate. Itu nanti di dashboard masing-masing dan di rekap kami akan kelihatan siapa yang penyuluh yang tidak pernah melakukan updating Poktan, Gapoktan, dan KEP, siapa yang sering melakukan. Yang tidak sering melakukan atau yang tidak melakukan, nanti mohon Kapoksi dan Katimker bisa memberikan peringatan atau mengingatkan penyuluhnya agar selalu mengupdate informasi terkait dengan progres perkembangan Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Gitu ya teman-teman. Tetap semangat, salam untuk para petani. Terima kasih sekali lagi kepada para penyuluh dan petani sebagai pejuang di sektor pertanian yang tidak mengenal lelah, pagi, siang, malam, tetap berusaha tani sehingga swasembada pangan bisa tercapai. Dan tugas selanjutnya lebih berat, bagaimana menjaga swasembada pangan ini bisa berkelanjutan. Tetap semangat, NKRI harga mati,
swasembada pangan harus berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep atas arahan dan masukannya. Selanjutnya untuk penjelasan dari Pak Darwin ya mengenai Pusu dan Sengkutan, Pak Darwin saya persilahkan. Baik, suaranya ada? Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepala Pusat Pengembangan Pertanian yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja, Ketua TU untuk Pusat Pengembangan Pertanian yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Oh ya lupa saya, mohon maaf. Ini Pak Acep nyebutnya apa ya? Tapi sama kali ya nomenklaturnya ya. Bapak Ibu, karena secara organisasi memang teman-teman Bapak Ibu yang baru dilantik kemarin sama ketua kelompok. Barangkali tadi saya sudah masuk ke sana ya menyapa Bapak Ibu ketua kelompok substansi yang baru dilantik, ketua tim kerja baik di provinsi maupun kabupaten kota, dan tentunya Bapak Ibu penyuluh pertanian di lapangan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam apel. Sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya. Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas kita semua selama ini. Pertama untuk acara kemarin ya, sudah declare bahwa kita negara Indonesia pada tahun 2025 swasembada pangan dengan surplus ya. Ada peningkatan produktivitas sekitar 13,56% kurang lebih. Ini tentunya ini kerja keras kita semua, salah satunya ada Bapak Ibu penyuluh, dan salah satunya tentu kenapa bisa dideklar meningkat produktivitasnya tentunya Bapak Ibu kami di bidang kelembagaan petani yang selama ini mengampu terkait data-data Epuslu khususnya ya, dan Simlu nanti juga Bapak Ibu menyuplai ya. Selama ini memang selain sebagai sarana presensi Bapak Ibu terkait kehadiran Bapak Ibu sebelum adanya Google Drive, ini Bapak Ibu juga diminta untuk melaporkan terkait realisasi luas tambah tanam di seluruh Indonesia. Tentunya data tersebut sebagai pembanding selama ini selalu digunakan setiap rapat LTT. Data dari versi Epuslu itu selalu disandingkan versi Pusdatin, versi teman-teman penyuluh, lalu dari Dirjen Tanaman Pangan, lalu dikonfirmasi ke BPS ya, data KSA. Ini menurut BPS kita tahun 2025 surplus ya, surplus sebesar 13,56 kurang lebih 56%. Tentunya ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, apresiasi, dan kemarin puncaknya dideklar oleh Presiden kita surplus. Dan Bapak Ibu izin menyampaikan, melanjutkan tadi yang sudah disampaikan Pak Acep. Jadi per tanggal 7 Januari ini walaupun kemarin ada acara kegiatan di masing-masing wilayahnya, kami mengamati ya melalui online ya maupun offline yang hadir langsung di teman-teman penyuluh baik di tingkat provinsi koordinasikan SKPD yang ada untuk sama-sama di satu tempat menyaksikan kegiatan di Karawang panen dan pernyataan swasembada pangan. Baik, lalu di tingkat kabupaten kami juga menyaksikan baik di grup maupun Zoom, Bapak Ibu mengkoordinasikan petani berkumpul, lalu ada camat dalam satu tempat menyaksikan kegiatan tersebut. Ini Bapak Ibu walaupun ada kegiatan kemarin, ini secara persentase meningkat
dari kemarin ya, kemarin sudah 96%. Ini per tanggal 7 Januari Bapak Ibu melaporkan sebesar 97,9%. Ini kami ucapkan terima kasih. Nah, ini sejak Januari karena Bapak Ibu sudah resmi dan sudah resmi secara administratif dan resmi sudah menerima gaji dari Kementan, haknya sudah diterima, tentunya kami di pusat sudah barang tentunya meminta kewajiban dari Bapak Ibu. Nah, ini kalau sebelumnya di atas 90%, 95%, nah ini karena Bapak Ibu sudah resmi, seharusnya memang ini bukan 95% lagi, Bapak Ibu harus 100% ya, terkait pelaporan di LTT, karena Bapak Ibu sudah secara administratif kalau Bapak Ibu buka MyASN, Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai pegawai Kementerian Pertanian, dan gaji sebagian besar walaupun ada cash Bapak Ibu juga sudah menerima. Ini kami harapkan Bapak Ibu seluruhnya tidak lagi di angka 95% ke atas, tapi sudah mendekati 100% ya. Di luar hal-hal yang sifatnya teknis, ada kendala di masalah aplikasi atau sinyal, kami harapkan Bapak Ibu semuanya sudah menjadi aktivitas harian melaporkan di aplikasi Epusdu. Ini sebagian besar sudah hampir mendekati 90% ya. Ini beberapa wilayah saja yang masih angkanya di bawah 95%. Ini Kalimantan Utara. Ayo Bapak Ibu, di Kalimantan Utara ini masih di bawah 95%. Lalu Sulawesi Selatan, ini Maluku juga. Lalu Papua saya baca terbalik ya, kalau sebelumnya baca yang di atas 90%, tapi mulai pekan ini kami absen, mana yang absennya pelaporannya di bawah 95%. Papua Selatan ini juga, Papua Barat masih di bawah 95%. Ini kami harapkan yang belum melaporkan, Bapak Ibu segera laporkan ya yang terlewat. Kalaupun terlewat nanti memang ada fasilitas di akhir bulan karena masalah teknis. Nah, ini bisa disempurnakan laporannya di akhir bulan. Kedua tadi juga sudah disampaikan terkait pemetaan wilayah ya, wilayah kerja. Nah, ini tentunya ada penyesuaian informasi yang kami dapatkan untuk pemetaan wilayah kerja tahun ini dari bidang kelembagaan dan ketenagaan ini diserahkan ke wilayah masing-masing dalam 1 tahun ini. Tentunya memang direview ya, direview oleh masing-masing ketua kelompok substansi dan ketua tim kerja di provinsi, lalu ada tim kerja di tingkat kabupaten kota, dipetakan wilayahnya. Ini memang perlu penyesuaian Bapak Ibu ya, karena memang di aplikasi Epuslu ini sudah tidak ada lagi THL APBN berkurang. Tentunya memang wilayah yang tidak tercover, desa-desa yang berkurang ini mau tidak mau memang harus ditambahkan. Misalkan contoh di satu wilayah BPP desanya ada 5, penyuluhnya ada 2, nah ini harus dibagi ke 2 orang tersebut dan ditambahkan di aplikasi, dipetakan desa tersebut, penyuluh 1 megang 3 desa, penyuluh 2 megang 2 desa. Ini tentunya memang atas pemetaan wilayah secara berjenjang dari koordinator BPP melihat kondisi tentunya keragaan lembagaannya, mana yang misalkan ya, tentunya ini saya serahkan ke masing-masing, mana yang kelompok taninya jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga dari cover page desanya yang orang tersebut jadi lebih banyak. Ini tentunya pertimbangan kewilayahan dan diserahkan ke masing-masing wilayah yang mengetahui. Ini menginformasikan. Terus yang kedua tadi sudah disampaikan, pembuatan akun baru sudah bisa melalui teman-teman di provinsi. Tentunya jangan satu persatu Bapak Ibu ya. Kalau yang minta dibuatkan hanya satu, barangkali bisa langsung menyampaikan. Tapi kalau banyak, nah ini tentunya memang harus direkap dulu. Kemarin formnya sudah kami siapkan.
Bapak Ibu kami harapkan menyampaikan tersebut dikoordinasikan oleh teman-teman Tinker di kabupaten kota, dihimpun dari BPP mana saja yang belum memiliki akun, lalu disampaikan ke provinsi, diketahui oleh ketua kelompok substansi di ACC, lalu ketua kelompok, nanti pembagiannya ketua tim kerja mana yang memegang aplikasi ya, mesti dipetakan, nanti menugaskan admin untuk menambahkan. Tentunya memang kalau secara admin kan hanya melaksanakan perintah dari pimpinan. Nah, ini persetujuannya berdasarkan dari pimpinan yang sudah ditetapkan kemarin oleh Ibu Kepala Badan. Ini tetap walaupun ada admin, bukan langsung los semuanya admin yang membuat. Kami harapkan teman-teman ketua kelompok, ketua substansi mengetahui terkait penambahan akun ini, lalu pemetaan wilayahnya diketahui. Tentunya ini dengan pemetaan wilayah yang akurat, tentunya menghasilkan data yang akurat juga, tidak salah kamar ya. Secara rutin barangkali nanti kami setelah ditetapkan ini, baik Simluh maupun Epusluh akan mengadakan rapat ya, menentukan khususnya di wilayah-wilayah yang sebelumnya ada laporan adminnya nih teman-teman struktural. Ini tentunya buat teman-teman yang sekarang ditunjuk, mau tidak mau memang penyuluh kan, kalau di provinsi misalkan sudah kami sampaikan ada 9, 3 menjadi ditugaskan satu kelompok substansi, 2 tim kerja, ya ada sisa 6. Nah, 6 orang ini yang harus berbagi. Ketua kelompok atau tim kerja menugaskan dari 6 orang ini siapa yang menjadi admin provinsi. Begitu juga di kabupaten, kalau sebelumnya bukan penyuluh, nah ini harus segera ya siapa di kabupaten yang ditugaskan untuk menjadi admin. Ini kalau di BPP, kalau di BPP kami lihat memang cenderung sebagian besar teman penyuluh langsung yang menjadi admin. Ini mungkin di tingkat kabupaten sama provinsi ya, berapa kan, Pak saya bukan penyuluh, saya tenaga administratif yang ditugaskan pimpinan sebagai admin. Ini ke depan Bapak Ibu kami tegaskan tidak ada admin provinsi, kabupaten kota maupun di BPP dari orang dinas, semuanya dari struktur yang sudah dilantik kemarin ditugaskan siapa. Jadi kami sampaikan admin di tingkat provinsi dan kota sudah seharusnya dideliver ke teman-teman kelompok kami provinsi, kabupaten kota, menugaskan tidak lagi berada di dinas secara struktur. Barangkali itu tambahan informasi dari kami. Ini proses pengembangan kalau Epus ya, ini Bapak Ibu memang setelah kami harapkan segera merapikan terkait wilayah kerja. Kalau Simluh ini proses finalisasi ya, penyelesaian dari pengembang sudah selesai, kami segera melakukan sosialisasi dengan teman-teman provinsi ya, berjenjang TOT untuk melakukan pemetaan wilayah kerja. Memang kita harus bekerja cepat secara paralel, Bapak Ibu dan provinsi siapa yang ditugaskan. Setelah menetapkan admin provinsi, nanti kita mendata berikutnya posisi penyuluh ya, banyak pertanyaan di Simlu Bapak Ibu. Jadi data nanti yang kami gunakan sebagai data penyuluh itu bukan on Simlu yang sudah ada, kami refer dari data batch 2, batch 3, masalah ada batch 4 juga ya, karena data tersebut yang sudah diverifikasi dengan BKN dan sudah diresmikan. Ini datanya nanti
yang masuk ke dalam Simluh dan Epusluh data Epusluh yang sudah disampaikan secara resmi di batch 1, batch 2, batch 3 dan ini nanti tersisir mana yang tidak termasuk dalam daftar tersebut. Ini Bapak Ibu makanya masih ini nanti penyuluh-penyuluhnya kami based on lapor pengusmi tersebut batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 kami jadikan ada data lainnya ya selain data identitas pribadi misalkan riwayat itu tidak kami hilangkan tapi penyuluh yang masuk dalam sistem nanti penyuluh yang sudah dirilis disampaikan selama ini batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 lainnya kami pisahkan terlebih dahulu ya di database terpisah dengan database yang tadi sudah kami rilis oleh Kementerian Pertanian, Biro OSDM, batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 tersebut. Ini setelah sudah mendapatkan data kepegawaian yang fix, kami anggap fix karena sudah diresmikan ya. Nah itu sebagai data awal dalam Simluh maupun Epusluh. Berikutnya nanti kami akan melakukan pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah kami harapkan memang di setiap wilayah sudah mempunyai wilayah kerjanya yang ditetapkan kemarin kalau kami dapat informasi dari bidang kelembagaan dan ketenagaan tahun ini masih bersumber ditetapkan oleh dinas masing. Silakan terkait wilayah kerja tersebut nanti perlu dipetakan setelah kita punya data yang fix secara kepegawaian dalam hal ini Simluh ya data yang sudah fix selanjutnya harus dipetakan wilayah kerja tersebut. Nah, sudah ya nanti penyuluhnya sudah mempunyai wilayah kerja masing-masing. Berikutnya nanti di desa tersebut kan tentunya based on wilayah tersebut kelompok-kelompok tani mana yang ada di desa ini nanti terhubung dengan masing-masing sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Nah, ini ingin kita rapikan data-data tersebut sehingga nanti wilayah-wilayah mana yang belum ada belum ditentukan wilayah kerjanya ini perlu dirapihkan oleh Bapak Ibu khususnya untuk pemetaan wilayah kerja nanti tentunya di tingkat admin yang lebih tinggi ini sedang kami verifikasi ya di atasnya setelah ditetapkan oleh pimpinan lalu dipetakan di sistem Simluh maupun di Epusluh. Barangkali itu informasi tambahan dari lagi terima kasih izin Mas Fadli saya tutup dengan pantun Mas Fadli. Naik motor rodanya 2. Cakep Mas Fadli. Cakep Pak, cakep. Naik motor rodanya 2. Cakep. Dari barat menuju utara. Cakep. Pagi hari ibu buka dengan doa. Tak damai dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwin atas penjelasan Epusluhnya. Selanjutnya Ibu Tari saya Baik. persilahkan. Terima kasih Mas Fadli. Pak Yusuf mohon maaf mungkin share-nya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang kami hormati KLC dan Timker lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, serta KTU lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian. Kemudian kami sayangi dan selalu kami banggakan penyuluh pertanian seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan ketenagaan dan kelembagaan penyuluh Bapak dan Ibu. Yang pertama mungkin karena masih banyaknya teman-teman
yang ingin mengajukan cuti, walaupun cutinya ini harusnya dilakukan kemarin ya, mungkin ya karena mungkin ada yang melahirkan di tanggal 2 Januari. Kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu, karena sudah ada surat edaran terkait dengan tata laksana kinerja dan kehadiran Bapak dan Ibu, di mana di sini disampaikan bahwa silakan disampaikan ke PMRP dengan sudah kita lakukan kemarin untuk teman-teman yang sudah melakukan silakan untuk memproses surat atau form cutinya, di mana untuk yang ahli utama sampaikan ke kepala PE. Sedangkan untuk udah ke bawah silakan disampaikan ke KTU PMRP. Jadi kalau kemarin yang sudah membuat kemudian disampaikan ke Pak Andre atau ke Pak Kapus, silakan untuk memperbaiki suratnya ya Bapak dan Ibu, karena nih di poin F khusus bukti dukung cuti itu ditandatangani oleh pejabat struktural di PMRP provinsi. Sehingga teman-teman yang kemarin sudah tangani surat cutinya, silakan untuk diperbaharui kembali, di mana untuk jenjang utama muda dan madya dan muda itu kepala PMRP, kemudian pertama ke bawah itu kepala TU PMRP, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Bapak, karena ini sudah tanggal 8 ya Bapak dan Ibu, di mana Bapak tanya bagaimana terkait dengan SKP. KP ini ada SKP untuk indikator kinerja individu jabatan fungsional penyuluh pertanian yang kami ambil atau kami lakukan breakout dari Permen Pan RB nomor 11 2025, di mana di Permen Pan RB nomor 11 2025 ini nasional berdasarkan jenjangnya. Silakan Bapak dan Ibu pagi untuk RB 2005. Nah, ini ahli utama di mana itu ada ruang lingkup terkait rancangan pengembangan metode kebijakan ekonomi. Nah, ini berapa untuk target per tahunnya, Bapak dan Ibu? Kemarin kita sudah bersama-sama untuk di pusat untuk ahli metode kebijakan dari adalah dua risalah. Kemudian untuk pengembangan petani, lembagaan ekonomi petani, korporasi petani, ini juga 2 unit. Ini minimal ya, ini batas minimal ini. Kemudian penyusunan standar prosedur dan kebijakan, ini 5 dokumen Bapak dan Ibu untuk utama suatu kegiatan. Bapak dan Ibu bisa menyusun juknis terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian diseminasi materi dan informasi pertanian. Nah, untuk ahli utama